dalam boom bahwa apprentice adalah titik aman pertama, gitu kan. Nah, karena orang sering ngomong begitu, saya ingin buktikan benar nggak, gitu. Ternyata kabar baiknya buat ibu bapak yang One More sudah wujudkan dan bentuk produk dan marketing plan dan sekarang dilengkapi dengan One More Academy, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa 1-2 tahun ke depan. Jadi teman-teman sekarang yang tidak punya latar belakang membangun bisnis network, nggak usah takut, nggak usah berkecil hati. Ya, justru disinilah tempat yang paling mudah saya katakan untuk berkarir dan mendapatkan sebuah kesejahteraan. Ya, kita sangat bersyukur ketemu dengan One More. Ya, seperti yang diceritakan oleh Bu Riana, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya sudah 2 kali ya, ini yang ketiga kali mengenal bisnis network. Yang saya pertama kali mengenal itu adalah saat saya masih bekerja. Waktu itu saya menjadi PNS, kemudian sambil PNS ingin nambah penghasilan, akhirnya saya mengenal bisnis network, ya network lokal waktu itu ya. Dan itu bisnis network lokal terbesar waktu itu. Ya nggak boleh saya sebutin ya, tapi itu alma mater saya pertama. Jadi saya mengenal bisnis network pertama kali itu adalah dari perusahaan itu, dan saya sangat bersyukur menjadi bagian dari perusahaan itu. Ya tidak boleh disebutkan nama lengkapnya, tapi inisialnya saya sebutin ya, CNI. Sama aja Pak Eko. Ya. Oh, ya. Loh, kalau lengkapnya kan Citra Nusa Insan Cemerlang. Saya hafal tadi. Ya, saya hafal. Ya. Karena saya menggunakan falsafah orang Jawa ya, orang bapak saya selalu berpesan, ya kan. Jangan lupa kacang, jangan lupa kulitnya gitu. Jadi jangan pernah melupakan apa yang sudah pernah kamu lewati dalam hidup ini. Jadi apapun itu, saya tetap bangga saya adalah mantan didikannya perusahaan hebat waktu itu namanya CNI. jadi tepuk tangan buat yang pernah ikut CNI. Ya, oke. Itu adalah perusahaan lokal dan waktu itu saya dibayar dengan rupiah Bapak Ibu. Dan saya sempat 2 tahun belajar ya sambil bekerja ya sebagai PNS waktu itu. Alhamdulillah dalam perjalanan bisnis itu saya mendapatkan banyak pelajaran, banyak pengalaman dan banyak tambahan penghasilan gitu ya. Sehingga sampai akhirnya saya memutuskan resign dari PNS itu adalah dari perusahaan itu. Ya, dari perusahaan CNA itu saya memutuskan, kenapa? Karena saya punya penghasilan waktu itu 8 sampai 9 kali lipat dari gaji saya golongan 3A waktu itu. Ya, jadi lumayan lah ya. Gitu. Akhirnya saya resign dan ternyata setelah resign bisnis saya hancur. Menarik ya Bu? Ya, bisnis saya hancur. Ternyata itu adalah skenario Tuhan, skenario Allah untuk mengangkat derajat saya. Ya, akhirnya singkat cerita saya harus hijrah. Ya, saya harus hijrah untuk perusahaan kelasnya Asia. Ya, kelasnya Asia, perusahaan dari luar negeri, dan kami dibayar dengan ringgit Malaysia, ya kan, bukan rupiah lagi, berarti naik derajatnya kan, walaupun hancur tapi dinaikkan derajatnya, ya kan. Nah ternyata betul Tuhan selalu baik, Allah selalu baik. Ternyata betul saya dihancurkan di perusahaan lokal, tapi saya digiring untuk masuk ke perusahaan lebih besar, ya. Akhirnya masuk ke perusahaan dari Malaysia, ya tidak perlu saya sebutkan namanya ya, tapi inisialnya boleh, namanya Keling. Ya. Alhamdulillah saya di sana berkarir 15 tahun Bapak Ibu. Merasakan ringgit Malaysia selama 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ya, tapi alhamdulillah dari sana saya banyak belajar juga dan banyak merubah kehidupan saya selama 15 tahun. Kehidupan kami berubah, keluarga kami berubah, ya kan? Karena dibayar dengan ringgit lebih besar dari rupiah waktu itu. Ya, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya 1,5 tahun yang lalu Allah menggiring saya, Tuhan menggiring saya untuk hijrah ke sebuah perusahaan Eropa, dan ternyata saya dibayar dolar. Ternyata Tuhan maha baik, ya. Ternyata, ya maksudnya adalah ini teman-teman, saya ingin meyakinkan ke Anda semuanya yang ada di ruangan ini yang mau belajar, Anda nggak perlu mengikuti jejak saya yang ke sana kemari. Sekarang Anda sudah di kendaraan yang tepat. Itu maksud saya. Jadi saya sudah ngelewatin perusahaan lokal sudah, perusahaan kelas Asia sudah, dan sekarang perusahaan kelas Eropa. Jadi mau apa lagi teman-teman? Nah, sekarang kita bagaimana? Ya malam ini kita mulai masuk ya Bu.
Ya, Siap, kita Pak Eko. mulai masuk ke materi, ke tema malam ini, salah satu kurikulum dari One More Academy, namanya presentasi yang efektif. Setelah minggu kemarin, Pak Yudhoyono Slamet, rekan bisnis saya, partner bisnis saya, sudah menyampaikan tentang mindset ya, mindset. Nah, malam ini kita ngomong tentang presentasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, saya ingin paparkan begini, bahwa siapa yang baru pertama kali mengenal bisnis jaringan, silahkan ketik angka 2. Saya ingin tahu, dari 172 orang ini siapa yang baru pertama kali mengenal bisnis jaringan? Oke, Pak Bambang, Bu Siti. Apakah banyak yang baru mengenal? Ya, Bu Rani. Oke, terus saya ingin lihat seberapa banyak teman-teman yang baru mengenal. Wow, banyak juga ya ternyata ya. Oke, ya. Sekarang begini, Ibu-ibu, nggak masalah ya kalau yang baru pertama kali mengenal bisnis network. Anda beruntung, malam ini kita akan berbagi tentang presentasi yang efektif. Kenapa? Karena presentasi itu nyawa dari bisnis network. Saya ulangin ya, presentasi adalah nyawa atau rohnya dari bisnis network. Jadi kalau kita mau menjalankan bisnis network, skill pertama yang harus kita miliki adalah skill presentasi. Ya, kemampuan, keahlian, keterampilan dalam presentasi. Iya Pak, tapi kan saya orang baru pertama mengenal. Jadi presentasi saya jelek, presentasi saya kurang menarik. No problem, tidak masalah. Karena presentasi akan semakin mantap itu kalau sering melakukan. Tidak penting di awal langsung benar, tidak masalah. Jadi yang penting Anda mau melakukan, semakin sering Anda melakukan frekuensinya, maka Anda lama-lama akan semakin ahli. Itu kuncinya. Jadi teman-teman yang baru mengenal bisnis network, mulailah memberanikan diri untuk presentasi. Nah, terus sebenarnya apa ya tujuan dari presentasi itu? Ya, tujuan presentasi itu adalah memaparkan apa yang kita tahu, ya. Kemudian kita menjelaskan apa yang menjadi misi kita. Dan ujungnya adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti seperti apa yang kita sampaikan. Nah, ini tujuan presentasi secara umum. Jadi kalau menjalankan bisnis One More ini, maka tujuannya adalah memaparkan apa itu One More. Karena orang di luar sana masih banyak yang belum tahu One More. One More ini makanan apa gitu, belum banyak yang tahu gitu loh. Jadi inilah tugas kita untuk memaparkan, untuk menyampaikan, ya. Kemudian kita jelaskan apa itu One More, produknya seperti apa, marketing plan-nya seperti apa, potensinya seperti apa. Nah, inilah kita lakukan, kita jelaskan melalui presentasi kita. Dan ujung-ujungnya adalah kita mempengaruhi orang lain. Orang yang kita paparkan, orang yang kita jelaskan, ujungnya adalah kita mempengaruhi orang tersebut agar menjadi bagian dari bisnis ini, sehingga bisnis kita akan semakin besar. Oke, sebelum masuk ke inti masalahnya, inti presentasi secara globalnya, Bapak Ibu perlu tahu ya, dalam menjalankan bisnis network itu ada beberapa jenis presentasi. Ya, yang pertama itu adalah one on one, satu lawan satu. Ya, jadi ibu cerita, bapak cerita presentasi ke temannya misalkan. Ya, satu lawan satu, one on one. Nah, kalau sudah sering Anda lakukan, maka Anda melakukan jenis presentasi yang kedua, yaitu namanya table talk. Table talk itu kita ngomong, kita presentasi di hadapan 5 sampai 10 orang. Ya, 5 sampai 10 orang. Itu namanya table talk. Nah, coba latih terus table talk-nya 1-2 kali terus lakukan, maka Anda nanti akan memberanikan diri untuk berbicara menjadi presenter di mini boom misalkan gitu ya. Mini boom itu ya peserta antara 25 sampai 50 orang lah ya. Nah, nanti kalau sudah sering Anda lakukan di situ, maka Anda akan mengisi atau menjadi presenter di sebuah acara yang lebih besar, ya ratusan orang. Ya, namanya adalah BOOM, Business Opportunity Presentation. Nah, jenis-jenis presentasi ini harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Oke, kita baru masuk ke presentasi yang efektif. Nah, terus gimana caranya Pak Eko agar presentasi kita efektif? Kan banyak ya, kalau mungkin orang-orang yang masih baru gitu menyampaikan, memaparkan kan masih kletat-kletot gitu ya. Cerita PNG ya, cerita tentang produknya misalkan gitu, itu masih terbata-bata atau apalagi menjelaskan marketing plan. Itu masih jelas kabur dan kawur gitu kan. Ya,
Tapi tidak masalah, Bapak Ibu. Yang penting kita berani melakukan. Ya, yang penting berani melakukan dulu. Ya, Anda belajar, Anda tahu, kemudian ceritakan saja. Ya, presentasi yang efektif itu harus mengandung 3 unsur ini, yaitu singkat, padat, dan jelas. Nah, SPJ ya. Kalau SPJ saya ingat waktu zaman jadi PNS ya kan. Ya, ya, singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi presentasi itu tidak boleh terlalu panjang ya. Ya, jangan berpikir present, apalagi one on one ya. Di saat one on one atau satu lawan satu, Bapak Ibu, Anda cerita ke teman ya, Anda lakukan seperti orang bercerita saja. Sampaikan kabar baik tentang One More ini kepada orang tersebut. Ya, jadi kita ya dalam presentasi ini kita harus gunakan bagaimana waktu itu sesingkat mungkin. Jadi nggak perlu ngalor ngidur ke kanan ke kiri depan belakang gitu, muter-muter gitu ngomongnya, orang akan bosen Bapak Ibu sekalian. Ya, orang akan bosen, dan kalau orang bosen maka presentasi Anda gagal. Ya, jadi jangan terlalu panjang, maka orang akan bosen. Kemudian maksimalkan pengertian dalam setiap kalimat. Ya, gunakan ya tadi yang saya sampaikan, gunakan kalimat-kalimat yang sederhana, tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu canggih gitu ya. Misalkan nih Anda presentasi ke orang yang mungkin ibu rumah tangga gitu ya, biasa begitu. Anda cerita tentang transdermal, Anda ceritakan tentang bahasa ilmiah misalkan begitu. Maka ibu itu tidak nyambung. Ya, gunakanlah bahasa yang sederhana yang ibu itu bisa nyambung misalkan. Kemudian kalau yang Anda hadapi, contoh ini ya. Contoh, yang Anda hadapi adalah orang-orang milenial, anak-anak milenial. Boleh Anda gunakan bahasa-bahasa gaul. Ya, tidak perlu kaku. Jadi intinya di saat presentasi, Anda itu harus singkat, padat, dan jelas. Ya, hindari kalimat ambigu. Ya, maksudnya kalimat ambigu ini kalimat bercabang maksudnya ya. Jadi maksudnya A, tapi orang bisa menerjemahkan B maksudnya gitu. Ya, jadi dalam menyampaikan presentasi intinya adalah singkat, padat, dan jelas. Apa tujuannya? Misalkan mau menjelaskan tentang produknya, fokus saja. Ya, fokus saja misalkan tentang produknya. Kemudian bercerita tentang potensi bisnisnya, fokus saja di situ. Ya, fokus saja di situ. Nggak perlu muter-muter yang ke sana kemari ya. Orang akan cenderung bosan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sarankan untuk belajar dan segera membeli sebuah buku yang sederhana ya. Buku sederhana yang bisa untuk menaikkan skill Anda membangun hubungan. Ya, nanti boleh ya. Namanya Skill with People ya. Bukunya tipis. Harganya 20.000 ya. Anda bisa cari namanya Skill with People. Jadi Anda bisa belajar bagaimana membangun hubungan dengan orang sehingga efektif ya, sehingga Anda bisa membangun dengan efektif. Oke, yang kedua secara umum ya, bagaimana presentasi kita efektif adalah pelajari demografi. Jadi pelajari ya, seperti saya sampaikan tadi, pelajari siapa audien Anda. Ya, misalkan yang Anda hadapi ini adalah orang-orang yang misalkan ya sederajat dengan Anda, atau dia lebih muda dari Anda, atau dia lebih tua, harus disesuaikan. Ya, kemudian sesuaikan kebutuhannya. Ya, sesuaikan kebutuhannya. Kebutuhannya dia apa? Misalkan dia lagi sakit, ya. Kalau dia lagi sakit atau keluarganya lagi sakit, maka Anda tidak pas jika Anda ke sana menceritakan potensi bisnisnya. Yang namanya orang lagi sakit, dia butuh solusi sehat. Kalau ada butuh solusi sehat, maka yang harus Anda sampaikan adalah manfaat dari produk-produk kita. Ceritakan saja produk-produk kita. Lah, Pak, tapi kan saya juga disarankan upline untuk merekrut yang banyak, Pak. Jadi ini kesempatan untuk merekrut. Iya, betul. Merekrut ya, itu adalah menjadi sesuatu kegiatan yang mutlak. Tapi untuk merekrut harus tahu sikon. Ya, harus tahu sikon. Ya, situasi dan kondisi. Ya, kalau kita sedang menghadapi orang yang butuh produk, ya ceritakan produk. Berikan solusi produknya. Tapi kalau ketemu orang yang mungkin teman kerja yang ngeluh, anaknya udah mau masuk kuliah, ya anaknya nambah lagi atau istrinya sedang hamil, gajinya tidak cukup, misalkan mengeluh utang, gitu kan, misalkan begitu. Nah, itulah saat yang tepat Anda tawarkan potensi bisnisnya. Ya, jadi di sini adalah maksudnya adalah pelajari demografinya, yaitu dari siapa yang kita hadapi. Ya, tapi ya kita juga harus tahu ya kultur misalkan ya
di Jawa, dengan di Sumatera, dengan di Sulawesi, dengan di Nusa Tenggara, dengan di Papua, itu berbeda kulturnya. Jadi di saat Anda presentasi, Anda harus sesuaikan. Ya, kita harus pinter-pinter membawa diri, menyesuaikan siapa yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi inilah pentingnya seorang presenter mengetahui demografi kultur siapa audiens yang dihadapi. Ya, karena ini online, jadi kami seluruh Indonesia ya, kita tidak bisa melihat wujudnya, ya, cuma lihat di kamera ya kan. Nah, jadi kalau offline bisa kita lihat siapa karakternya seperti apa gitu ya, jadi kita bisa sesuaikan. Nah, kemudian yang ketiga, kuasai materi Anda. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Untuk presentasi yang efektif, menguasai materi ini sangat penting, ya penting sampean ya. Sangat penting. Kenapa? Karena kembali lagi ke tujuan presentasi tadi, kita ujungnya adalah mempengaruhi orang. Di saat kita memaparkan, kemudian menjelaskan tujuannya mempengaruhi, sementara kita tidak menguasai materi, maka yang terjadi presentasi kita gagal. Nah, teman-teman mungkin pernah ya, mungkin introspeksi, sering ditolak orang. Wah Pak, saya kok sering ditolak ya Pak ya, kok saya cerita begini kok nggak ada yang mau join. Nah, jangan-jangan Anda tidak menguasai materi, sehingga orang yang Anda presentasi jadi ragu dengan apa yang Anda paparkan. Jadi sekarang kuasai produk, ya, kuasai produk dulu. Karena membangun bisnis itu pertama adalah produknya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau produknya kita kuasai ya dan produk kita bagus, untungnya ini produk kita bagus Bapak Ibu sekalian. Ya, untungnya kita di dalam sebuah kendaraan bisnis dengan produk yang bagus. Yang pertama, yang kedua, produk ini manfaatnya cepat, ya. Kemudian yang ketiga, produk ini baru masuk di Indonesia. Teknologi terbaru. Ini yang membuat kerja presentasi kita lebih mudah sebetulnya. Ya, Bapak Ibu saya banyak lah ya, saya dengar teman-teman di One More ini nggak ngerti basic network, join dalam hitungan berapa bulan sudah bisa apprentice, sudah bisa beginner, sudah bisa rookie, penghasilannya puluhan juta, ya. Ini karena apa? Karena Anda pas masuk di sebuah perusahaan yang benar dengan produk yang memang memudahkan langkah kita. Ya, bayangkan kalau Anda menjalankan bisnis seperti ini dengan produk yang kualitasnya pas-pasan, Anda perlu penjelasan medis, gitu kan? Betapa beratnya. Kita ini sangat beruntung, ya kan? Produknya itu cuma ditempel, kemudian produknya ngomong sendiri, ya kan? Kalau ibu baru join nggak paham, ya kan? Tempelin aja orang-orang itu biar dia yang ngomong, gitu kan? Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita menjalankan presentasi ya yang bagus, yang efektif, ya dengan cara Anda harus kuasai ya materi tentang produk. Atau Anda harus kuasai materi tentang marketing plan, Bapak Ibu. Bagi hasil ini sangat penting sekali. 1 bulan pertama saya join One More, saya fokuskan, saya benar-benar ngulik marketing plan. Ya, saya ulik marketing plan. Kenapa? Karena marketing plan, kalau kita paham, kita akan bisa menentukan strategi apa dalam bangun bisnis kita. Banyak saya temuin teman-teman, Pak, saya males belajar marketing plan, puyeng. Oh, no, nggak bisa. Untuk berbisnis, Anda harus, pertama, produk harus Anda, kalau produk nggak yakin, yang kedua, marketing plan harus benar-benar Anda kuasai, teman-teman. Karena ini, tugas kita adalah memaparkan potensi sebuah bisnis. Orang akan yakin dengan Anda, berbisnis dengan Anda, kalau Anda paparkan bagi hasilnya. Bagaimana Anda bisa memaparkan bagi hasil kalau marketing plan Anda tidak kuasai? Makanya segera merapat ke upline yang memahami marketing plan. Harus benar-benar paham, ya. Harus benar-benar paham marketing plan ini. Ya, kemudian kalau sudah kita kuasai produknya, marketing plan-nya kita kuasai, maka Anda nanti tinggal belajar ya tentang gestur, ya gestur bahasa tubuh ya body language. Nah ini perlu jam terbang. Memang seperti yang saya katakan tadi, untuk menjadi seorang presenter yang baik, ya presenter yang handal itu butuh jam terbang. Nah, jam terbang itu adalah seberapa kali Anda melakukan sebetulnya. Jadi tenang Bapak Ibu yang baru mengenal bisnis ini, nggak usah takut salah, nggak usah takut gimana-gimana gitu ya. Yang penting lakukan aja dulu. Semakin sering Anda melakukan, semakin sering Anda bercerita, dahsyat ya, efeknya di One More ini dahsyat sekali ya. Jadi nanti bahasa tubuh bisa dilatih ya, mungkin nanti perusahaan akan
memberikan materi-materi training ini offline karena untuk ini upline saya ini dari Turki ini, Pak Dionysius Lawing, ya siap Pak Eko, siap Pak Doni. Kalau pulang nggak bawa oleh-oleh awas ya. Ya oke. Kemudian ya bagaimana presentasi itu efektif ya? Anda harus bisa menarik perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya caper lah ya, cari perhatian. Anda harus bisa memancing perhatian. Ya kalau memang Anda misalkan punya pembawaan misalkan ya, Anda punya pembawaan sebagai orang yang biasa ya selama ini di lingkungan Anda menjadi orang yang lucu misalkan, atau sering mempunyai cerita-cerita lucu, jok-jok lucu misalkan gitu. Anda bisa lakukan itu sebelum presentasi. Ya, kenapa? Karena sebetulnya ya orang yang humoris, yang punya nilai humor tinggi, itu pasti akan orang banyak yang senang. Ya, banyak yang senang. Ya, oh ini ada bilang suaranya nggak ada. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah suara saya tidak ada? Jelas, Pak Eko. Oh jelas ya. Oke. Jelas. Ya, saya lanjut. Ya, jadi kembali lagi bahwa Anda boleh ya melakukan jok-jok kemudian tapi harus dalam konteks ya, masih dalam konteks apa yang ingin Anda sampaikan sebetulnya. Jadi ini adalah fase bagaimana menarik perhatian. Ya, supaya menarik, berikan ilustrasi pada presentasi Anda. Misalkan ya, di saat Anda menceritakan, misalkan penyumbatan pembuluh darah, misalkan ya, Anda harus ilustrasikan, misalkan begini loh, pembuluh darah itu ya kan seperti selang atau seperti pipa air misalkan. Nah, pembuluh darah di dalam tubuh kita ini kalau disambung satu persatu Bapak Ibu, itu panjangnya itu adalah 1/4 keliling bumi. Loh, panjang sekali Pak. Iya, baru tahu ya. Bahwa pembuluh darah kita itu kalau disambung dalam tubuh itu, sambung terus itu 1/4 keliling bumi. Nah, di saat kita lahir itu pembuluh darah atau pipa itu bersih seperti pipa yang baru beli. Tapi setelah diairi air setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama lumut, ya kan? Ya, lama-lama mulai kena lumutnya banyak. Nah, lama-lama terjadi penyumbatan, ya. Pipa itu tersumbat, ya kan? Karena kotoran-kotoran itu. Ya, begitu juga dengan pembuluh darah kita, Bapak Ibu. Misalkan, ya kan? Dulu waktu kita kecil masih bersih, tapi karena kita makan, polusi dan sebagainya, akhirnya pembuluh darah kita mulai tersumbat, ya akhirnya kita mulai datang penyumbatan pembuluh darah itu akhirnya yang terjadi kita bisa stroke misalkan, kita bisa kena serangan jantung, nah misalkan begitu. Nah ini harus dibersihkan misalkan begitu. Dengan cara apa ya? Salah satu produknya kita bisa gunakan produk Omevia kombinasi dengan PNG misalkan begitu, ujungnya di situ. Nah jadi agar menarik harus ada ilustrasi. Nah Anda harus banyak membaca ya, membaca informasi. Sekarang luar biasa loh, info-info itu di Mbah Google lengkap, jadi tidak ada alasan wah saya nggak bisa belajar, nggak bisa ya. Mbah Google ada di tangan Anda bisa belajar tentang pembuluh darah itu seperti apa, tentang sakit misalkan orang kenapa bisa sakit, nah ini luar biasa ya. Kok tahu ya oke. Ya banyak sekali ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus membuat suasana rileks ya di saat kita presentasi. Ya, kemudian ringankan suasana ya. Tidak perlu 100% serius dan tegang. Nah, ini memang untuk menjadi seorang presenter, apalagi presenter yang perlu waktu lama ya. Kalau mungkin presenter dalam waktu setengah jam atau 15 menit sih tidak terlalu berasa. Tapi kalau kita memaparkan sebuah materi 1 hari misalkan begitu, itu diperlukan keahlian khusus sehingga membuat orang peserta tidak bosan ya, tidak bosan ya. Jadi dalam menyampaikan Bapak Ibu ya rileks saja ya, nanti cerita tentang produk, cerita tentang marketing plan, nggak usah serius ya, apalagi ditambah dengan mukanya yang serem, ini bahaya ya. Jadi sampaikanlah cerita tentang One More ini dengan humanis lah ya, dengan manusiawi, dengan tersenyum gitu kan. Seperti Pak Julius ini, saya mengenal beliau ini selalu tersenyum ya. Pak Julius ini orang yang tidak pernah sedih kalau saya lihat ya. Walaupun saya tahu dalam hidup pasti sering sedih tapi Pak Julius ini pintar menutupi. Jadi kalau ingin belajar bagaimana tidak kelihatan sedih, lihatlah Pak Julius ya. Ya kemudian ya oke. Kemudian kalau Anda sudah mulai terjebak dalam situasi serius ya, maka Anda harus step dulu, tahan dulu
ya, Anda tahan dulu sehingga orang itu nanti bisa terjadi materi berikutnya ya. Silakan Mas ya. Ada ya, oh setelah ini ya. Oke. Ada yang namanya kita interaksi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk memutus menyambung ya. Jadi di saat kita menyampaikan sesuatu ya presentasi kita kemudian audien kok kelihatannya sudah mulai menutup nih ya. Sudah mulai dia bosen nih gitu. Maka Anda jangan gas terus Bapak Ibu sekalian. Ini jangan digas terus. Karena di saat digas terus ya kan, kemudian orang nutup, maka yang terjadi presentasi Anda gagal. Nah, perlu Anda berhenti sejenak, kemudian terjadi ya kemudian apakah perlu role play ya. Ya, kalau nanti offline kita role play Bapak Ibu ya. Nanti materinya akan lebih detail bagaimana bahasa tubuh, bagaimana tersenyum, bagaimana menggerakkan tangan ya, karena untuk presenter ini presentasi ini banyak sekali sebetulnya teknik-teknik yang harus kita kuasai, tapi ini secara umum ya. Malam ini secara umum secara garis besarnya untuk presentasi yang efektif itu tadi ya, kemudian terjadi interaksi. Nah, kemudian di saat kita presentasi kita harus buka pikiran audien ya. Ya contoh begini, contoh kita untuk membukanya contoh ya, misalkan kita one on one misalkan. Ya, kita harus tahu obrolan bagaimana tentang pendapat dia tentang sehat misalkan. Karena kita akan ngomong tentang produk-produk kesehatan. Ya, kalau ketemu teman misalkan Mas Pras ketemu, Assalamualaikum Mas Pras, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Eko ya, gitu kan misalkan. Ya, saya akan menggali gimana keluarga sehat Mas Pras? Sehat. Ya. Ya, di saat sehat, alhamdulillah sehat. Nah, kita mulai ajak berpikir ya Mas Pras, sehat ini adalah harta yang paling mahal. Tetangga saya kemarin kan umurnya masih 30 tahun sudah kena stroke. Mas Pras, iya Pak, saya juga ada. Nah, akhirnya kepancing. Ya, ada satu hal, tujuannya kemana? Tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa audien yang kita ajak, yang mau kita presentasi ini adalah orang yang mau menganggap sehat itu mahal. Sehat itu penting. Gitu. Sehingga di saat kita memaparkan tentang misi kita masuk, maka itu akan jauh lebih mudah. Jadi ini adalah teknik bagaimana membuka pikiran audien. Gitu ya. Teknik bagaimana membuka pikiran audien. Jadi teman-teman harus mulai tahu situasi dan kondisi yang seperti di awal tadi saya sebutkan, tahu situasi dan kondisi. Sebetulnya ini luas kalau dijabarkan, tapi kita berbicara secara umum pada teman-teman bagaimana presentasi Anda efektif. Oke, berikutnya Mas Pras. Ya, berikan kesempatan audien untuk bertanya. Nah, ini maksud saya interaksi tadi. Ya, presentasi yang efektif itu bukan sekedar monolog atau seperti penyiar radio. Ya, monolog itu contohnya penyiar radio. Tapi presentasi yang bagus itu adalah seperti podcast. Ya, mungkin Anda sekarang kan lagi trending ya tentang podcast ya. Kalau yang terkenal ya Deddy Corbuzier lah gitu kan. Close the door. Ya. Jadi misalkan itu adalah cara presentasi yang bagus sebetulnya dengan cara podcast, dengan kesempatan bertanya ya, kemudian kita bisa menggali audien kita sehingga kita bisa menyampaikan solusi ujungnya kepada dia. Ya, jadi presentasi kita akan baik jika terjadi interaksi. Jadi jangan ngomongin Anda terus gitu, karena karakter manusia yang saya sebutkan di buku People Skill ya, buku tentang manusia itu banyak sekali teman-teman ya. Karakter manusia ya itu senang menceritakan dirinya. Dia sering menceritakan dirinya dan dia malas mendengarkan orang lain sebetulnya. Ya, jadi kalau kita paham tentang hal itu maka jangan kita yang nerocos. Karena karakter manusia adalah senang menceritakan tentang dirinya. Jadi kita harus bisa pancing, misalkan absen saya ini seorang penggemar burung. Ya. Pak Paul Master Dionysius Lawing ini adalah orang yang senang burung, maka di saat ngomongin burung pasti nyambung. Ya, samakan dulu ya, minimal kita tahu tentang informasi burung. Ya, di saat kita ngomong burung masuk mulai nyaman, lah dari situlah kita mulai masuk. Jadi ada pintu masuk, saya sebutnya pintu masuk kita memasukkan misi kita. Nah, jadi kalau ketemu orang yang senang bola, sekarang mau Piala Dunia misalkan begitu, maka Anda harus ngobrol awal sebagai pembukanya itu adalah tentang bola, sehingga terjadi interaksi ya. Kemudian disitulah Anda masuk, ya.
kemudian Anda boleh masuk penetrasi ke dalam lebih dalam tentang misi One More yang ingin Anda sampaikan ke yang bersangkutan. Oke, berikutnya Mas Pras. Nah, ini terakhir, ya. Hindari hal-hal yang sensitif dan provokatif. Ini teman-teman, ya. Saya tadi sempat ngobrol dengan Mas Pras, dengan Pak Taufik, dengan Bu Riana sebelum acara dimulai, ya, tentang pengalaman perusahaan network, gitu ya. Jadi di sini jangan menjelek-jelekkan perusahaan lain. Jangan, teman-teman yang di One More, walaupun Anda cepat menjadi rookie dan punya penghasilan di atas 10 juta, gitu kan. Kemudian teman Anda di perusahaan lain sudah 3 tahun penghasilannya belum segitu, gitu. Anda tidak perlu menjelekkan perusahaan orang lain, ya. Berfilosofilah dengan jari tangan, ya. Tangan kita, jari kita 5, kalau kita nunjuk berarti 1, yang 4 nunjuk ke diri kita. Jadi jangan pernah jelekkan, dan saya tidak pernah menjelekkan alumni saya. Tadi saya ceritakan di awal kan, tujuannya apa? Saya menghargai proses hidup. Saya menghargai sebuah perusahaan yang pernah mendidik saya. Tuhan, Allah sudah pernah berikan rezeki lewat perusahaan tersebut. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah menjelekkan, ya, mantan alma mater saya. Tapi saya selalu katakan di sana baik. Karena saya mendapatkan sesuatu yang banyak dari situ. Ya. Saya tidak pernah mengatakan dulu ya, tadi saya ngomong CNI gitu. Ngomong CNI, saya nggak pernah, 15 tahun saya di perusahaan namanya Keling, saya tidak pernah menjelekkan CNS sedikit pun. Tidak pernah. Karena bagi saya pantang menjelekkan sesuatu yang sudah pernah menjadi jembatan rezeki bagi saya. Ya, apalagi perusahaan Keling. Saya tidak akan pernah menjelekkan sedikit pun. Karena itu adalah alma mater saya. Nah, jadi teman-teman yang sekarang sedang membangun bisnis di One More, pesan saya, jangan jelekkan orang lain. Loh, tapi kita dijelekkan, Pak. Biarkan orang lain yang menjelekkan. Biarkan orang lain yang menjelekkan kita, tapi kita jangan ikut-ikuti menjelekkan. Kalau kita ikuti sama aja jeleknya kita. Ya, jadi di saat presentasi kita harus sampaikan hal-hal positif, apa yang kelebihan dari perusahaan kita saja. Tidak perlu menunjukkan kejelekannya perusahaan lain. Ya, tunjukkan kelebihan kita dibanding yang lain, itu oke. Ya, kemudian sampaikan masalah apalagi kalau urusan suku, ras, agama, ya, jangan sesekali, karena presentasi Anda akan gagal total di saat Anda mulai menyinggung, ya, Anda mulai menyinggung tentang ras, Anda menyinggung tentang politik, ya, hindari teman-teman. Agama itu luar biasa, hindari, ya. Kemudian, ya, ini bisnis, ya, ini bisnis, jadi ini bukan agama, ini bukan suku, bukan kesukuan, ya, bukan politik, ya, bukan partai politik, apalagi tahun 2024 ini sudah masuk tahun politik, jadi teman-teman hati-hati, ya, jangan campur adukan One More dengan politik, jangan campur adukan One More dengan agama, dengan suku, ras, enggak, ya, kita satu keluarga namanya One More Internasional Asia. Nah, kemudian hindari menyerang pribadi orang lain. Ini teman-teman sekalian, di saat Anda presentasi, ya, Anda tidak boleh menyerang pribadi. Ya, apalagi sekarang, ya, sekarang ini di dunia medsos ini luar biasa, ya, dengan kebebasan informasi yang luar biasa sehingga banyak netizen, ya, mulai berani menyerang pribadi. Ya, kenapa? Saya katakan kenapa sekarang berani begitu? Karena tidak berhadapan langsung. Ya, ini juga sebetulnya nilai negatif dari medsos adalah membina kita menjadi pengecut sebetulnya, ya. Membina kita untuk jadi pengecut sebetulnya. Nah, ini harus kita hindari teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan bagaimana presentasi kita efektif. Yang pertama, ya, kita tahu tujuan kita apa, tujuan presentasi kita apa. Kemudian yang kedua, jam terbang Anda harus ditambah. Semakin sering melakukan, ya, semakin sering kita melakukan, maka semakin ahlilah kita. Kemudian kuasai materinya, kuasai produk, ya, penguasaan produk kuasai. Kemudian marketing plan, ini saya tekankan. Anda suka tidak suka harus mau belajar marketing plan. Karena di situ dolarnya, Bapak Ibu. Ya, karena dolarnya ada di situ. Jangan sampai Anda cuma yang penting hajar plan. Ya, apalagi untuk rookie yang ke atas, ya, yang sudah rookie ke atas itu wajib Anda harus paham marketing plan. Jangan sampai Anda sudah rookie ke atas, ya, ditanya downline ada marketing plan, nggak usah perlu, yang penting hajar, itu nggak boleh. Ya, Anda harus jelaskan marketing plan. Kenapa? Agar tim Anda tahu arahnya. Ya, agar tim Anda tahu arahnya, karena marketing plan itu membuat strategi, bisa kita gunakan sebagai pembuat strategi bisnis.
Ya, kuasai itu. Oke, teman-teman. Selain itu, maka Anda harus terus lakukan, terus belajar. Ya, sekarang Akademi One More sedang dirintis. Ya, nanti masih perlu perbaikan sana sini. Yang namanya juga merintis tidak masalah. Tapi nilai positifnya adalah perusahaan kita sudah memikirkan hal itu, sudah memikirkan tentang pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan untuk membangun One More. Jadi pesan saya buat teman-teman sekalian yang sekarang malam ini belajar, tidak usah berkecil hati. Bagi yang baru mengenal bisnis network, ya, Anda terus belajar, Anda tempat jam terbangnya, ya. Kemudian Anda harus dekat dengan sponsor Anda, upline pelatih Anda, ya, harus dekat, komunikasinya dijaga, ya. Kemudian Anda jangan malu-malu untuk belajar, ya. Anda jangan malu, ya. Anda harus bertanya, bagaimana plan kok saya sering ditolak, ya. Bisa jadi presentasi Anda kurang pas. Nah, Anda harus membangun komunikasi itu. Dan yang ketiga adalah bangun, ini pesan saya sebelum saya tutup teman-teman sekalian, One More ini baru 1,5 tahun di Indonesia, ya, sedang bertumbuh, dan ingat, kita jangan besar kepala. Di saat perusahaan kita sedang bertumbuh, justru di saat itulah kita harus siapkan fondasi lebih baik. Jangan sampai membuat kita terlena dan mabuk. Ya, tapi kita harus benar-benar tetap menginjak bumi. Kita bangun bisnis fondasi One More ini dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Ya, kalau orang Jawa Pak Julius tahu ya, benar belum tentu benar. Ya, benar belum tentu benar. Maksudnya adalah sesuatu yang benar tapi belum tentu bijaksana. Jadi lakukanlah bisnis ini dengan cara yang benar dan bijaksana. Terima kasih Bu Riana, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam. Luar biasa sekali ilmunya Pak Eko. Dahsyat nih, saya banyak belajar. Catatan saya banyak Pak Eko. Iya, Bu Diana banyak sekali. Luar biasa. Tidak rugi ya Bapak Ibu belajar pada malam hari ini. Baik, mari kita ketikkan dulu apresiasi yang luar biasa buat pembicara kita malam hari ini. Kita ketikkan angka 999 buat pembicara kita Bapak Eko Wahyudi.